Saturnus terkenal dengan cincinnya yang indah, tapi planet ini juga punya lebih dari 145 bulan, dan setiap bulan itu unik. Di antara semua itu, Hyperion menonjol sebagai salah satu objek paling misterius di tata surya kita. Tidak seperti kebanyakan bulan, Hyperion tidak bulat, bentuknya aneh, mirip kentang yang benjol-benjol atau spons kosmik. Hyperion berputar jungkir balik secara kacau di angkasa. Gerakan liar ini menjadikan Hyperion teka-teki yang menarik bagi para ilmuwan. Mempelajari Hyperion membantu kita memahami bagaimana bulan terbentuk dan berkembang. Ikut saya menjelajahi salah satu bulan Saturnus yang paling aneh, sebuah objek yang benar-benar unik di tata surya. Kisah Hyperion dimulai pada tahun 1848, masa penemuan astronomi yang pesat. Dua tim, William Lassell di Inggris dan keluarga Bond di Amerika Serikat, melihat Hyperion hampir bersamaan. Menemukan bulan kecil lebih dari 1 miliar kilometer jauhnya adalah prestasi luar biasa. Hyperion menjadi bulan ke-8 Saturnus yang diketahui, menambah kompleksitas sistem Saturnus yang terus berkembang. Nama Hyperion berasal dari mitologi Yunani, diusulkan oleh John Herschel. Dalam mitos, Hyperion adalah Titan, cocok untuk bulan yang mengelilingi Saturnus, Cronus dalam mitologi. Selama beberapa dekade, Hyperion hanyalah titik buram di teleskop. Para astronom hanya bisa memperkirakan orbit dan ukurannya. Sifat aslinya tetap menjadi misteri. Apakah itu batu, es, atau yang lain? Tidak ada yang tahu. Rahasia sebenarnya Hyperion akan tetap tersembunyi sampai era penjelajahan luar angkasa. Hanya dengan pesawat ruang angkasa robotik, kita akhirnya bisa melihat Hyperion dari dekat. Penemuannya menjadi dasar untuk misi masa depan dan pertanyaan yang lebih dalam. Cahaya redup Hyperion mengisyaratkan dunia yang menunggu untuk dijelajahi. Era teleskop memberi kita namanya. Era pesawat ruang angkasa akan mengungkapkan rahasianya. Misi Voyager di akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an memberi kita pandangan dekat pertama pada Hyperion. Voyager 1 dan 2 terbang melewati Saturnus, mengambil gambar bulan-bulannya, termasuk Hyperion. Dari jarak hampir 1,5 juta kilometer, gambar Voyager buram, tapi mengungkapkan banyak hal. Mereka menunjukkan bentuk Hyperion yang tidak beraturan, seperti kentang, tidak seperti bulan-bulan bulat di dekatnya. Permukaannya tampak berkawah dengan bercak gelap dan terang yang mengisyaratkan lanskap yang kompleks. Para ilmuwan menyadari Hyperion mungkin adalah fragmen dari objek yang lebih besar yang hancur sejak lama. Penerbangan Voyager menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, menjadikan Hyperion target prioritas tinggi untuk misi masa depan. Gambar-gambar itu mengkonfirmasi keunikan Hyperion di antara bulan-bulan Saturnus. Data Voyager membantu merencanakan langkah selanjutnya dalam menjelajahi sistem Saturnus. Bentuk aneh Hyperion dan permukaannya yang misterius menjadikannya misteri yang menarik. Dunia harus menunggu pesawat ruang angkasa baru untuk mengungkap rahasia Hyperion. Voyager memberi kita gambaran sekilas yang menggiurkan, tapi kisah sebenarnya belum datang. Hyperion bukan lagi hanya titik cahaya, itu adalah dunia yang memohon untuk dijelajahi. Misi Cassini-Huygens mengubah semua yang kita ketahui tentang Hyperion. Tiba di Saturnus pada tahun 2004, Cassini mampu melakukan beberapa penerbangan dekat Hyperion. Pada tahun 2005, Cassini melewati hanya 500 km di atas permukaan Hyperion, hampir 1000 kali lebih dekat daripada Voyager. Gambar-gambar itu menakjubkan. Permukaan Hyperion dipenuhi kawah yang dalam dan bertepi tajam, memberinya penampilan seperti spons, seperti karang. Para ilmuwan terkejut dengan lanskap yang aneh itu. Instrumen Cassini mengungkapkan kepadatan rendah Hyperion dan sifatnya yang berpori. Lebih dari 40% bagian dalamnya adalah ruang kosong. Bulan ini sebagian besar adalah es air, dengan sedikit batuan bercampur di dalamnya. Data Cassini mengubah Hyperion dari keingintahuan yang jauh menjadi dunia yang dipelajari dengan baik, meskipun masih sangat aneh. Setiap penerbangan menambah detail baru, mengkonfirmasi status Hyperion sebagai salah satu bulan paling aneh di tata surya. Misi Cassini mengubah Hyperion menjadi laboratorium alami untuk mempelajari benda-benda es yang berpori. Misteri-misterinya akhirnya mulai terungkap. Fitur paling khas Hyperion adalah kepadatannya yang sangat rendah, sekitar setengah dari air.
Jika Anda bisa menemukan lautan yang cukup besar, Hyperion akan mengapung. Lebih dari 40% volumenya adalah ruang kosong, membuatnya sangat berpori, seperti spons kosmik. Struktur ini menjelaskan mengapa benturan menciptakan kawah yang dalam dan tajam, bukan bentuk mangkuk klasik. Ketika sesuatu menabrak Hyperion, ia menekan permukaan daripada meledakkan material. Gravitasinya yang lemah, berarti puing-puing dari benturan seringkali lolos ke angkasa, meninggalkan kawah yang tajam dan dalam. Para ilmuwan berpikir Hyperion mungkin adalah fragmen dari bulan yang lebih besar yang hancur akibat tabrakan besar. Potongan-potongan itu berkumpul kembali secara longgar, meninggalkan celah dan rongga di dalamnya. Struktur spons ini adalah kunci untuk memahami penampilan unik Hyperion. Kepadatannya yang rendah dan sifatnya yang berpori membedakannya dari bulan-bulan lain. Hyperion adalah penyintas kekerasan kosmik. Strukturnya adalah catatan masa lalunya yang bergejolak. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh benturan dan diikat oleh gravitasi yang rapuh. Permukaan Hyperion adalah lanskap kawah yang dalam dan bertepi tajam, tidak seperti bulan lainnya. Kawah terbesar berdiameter 120 km dan kedalaman 10 km, bukti sejarah yang penuh kekerasan. Banyak dasar kawah ditutupi oleh zat gelap kemerahan, kemungkinan senyawa organik. Sinar matahari memasak material ini membuatnya semakin gelap seiring waktu. Saat es menyublim, residu gelap terkumpul di dasar kawah. Tanpa atmosfer atau cuaca, fitur-fitur Hyperion tetap tajam dan tidak berubah. Gravitasinya yang lemah berarti tanah longsor jarang dan lambat. Setiap kawah adalah bekas luka yang diawetkan dari tabrakan kosmik. Permukaan Hyperion adalah catatan murni masa lalunya, sempurna untuk mempelajari benturan pada benda-benda es. Bagi ilmuwan planet, ini adalah laboratorium alami yang membeku dalam waktu. Rotasi Hyperion adalah salah satu yang paling aneh di tata surya. Tidak seperti kebanyakan bulan, ia berputar jungkir balik secara kacau, tidak pernah menunjukkan sisi yang sama ke Saturnus 2 kali. Bentuknya yang tidak beraturan, orbitnya yang eksentrik, dan tarikan gravitasi dari Titan di dekatnya bergabung untuk menciptakan putaran yang tidak terduga ini. Titan dan Hyperion terkunci dalam resonansi orbit 4:3. Jadi gravitasi Titan memberi Hyperion tendangan yang teratur. Tarikan konstan ini membuat Hyperion terus berputar jungkir balik. Memprediksi orientasinya tidak mungkin, itu adalah objek kosmik yang aneh. Hanya segelintir objek di tata surya yang berputar secara kacau seperti ini. Hyperion adalah contoh langkah gerakan kacau yang sedang berlangsung. Putarannya yang liar menjadikannya studi kasus yang berharga bagi para ilmuwan yang menjelajahi dinamika gravitasi. Rotasi Hyperion sama uniknya dengan penampilannya. Cassini menemukan bahwa Hyperion bermuatan listrik. Saat pesawat ruang angkasa terbang melewatinya, ia mendeteksi berkas elektron yang berasal dari permukaan Hyperion, seperti sengatan statis di luar angkasa. Ini adalah kejutan. Tidak ada bulan Saturnus lain yang menunjukkan perilaku ini. Permukaan Hyperion membangun muatan saat bergerak melalui magnetosfer Saturnus dan dibombardir oleh partikel matahari dan partikel bermuatan. Ketika Cassini lewat di dekatnya, Hyperion melepaskan muatan, mengirimkan elektron ke arah probe. Penemuan ini menunjukkan bahwa bulan dapat berinteraksi secara elektrik dengan lingkungannya. Efek pengisian daya bahkan mungkin memindahkan debu di permukaan Hyperion. Sifat listrik Hyperion menambah lapisan lain pada misterinya. Hyperion mungkin kecil dan jauh, tetapi ini adalah harta karun bagi ilmu pengetahuan planet. Teksturnya yang seperti spons, putarannya yang kacau, dan permukaan listriknya menantang asumsi kita tentang bulan. Mempelajari Hyperion membantu kita memahami sejarah benturan dan evolusi sistem planet. Ini mungkin peninggalan dari masa-masa awal tata surya yang penuh kekerasan. Rotasi Hyperion yang tidak terduga adalah contoh nyata teori kekacauan yang sedang berlangsung. Setiap penemuan memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Hyperion mengingatkan kita bahwa bahkan di tata surya kita sendiri, masih ada keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Ini menginspirasi kita untuk terus mencari yang tidak diketahui.